forum berbagi ilmu, Pak. Ini Bung Kaba. Iya. Oh iya iya iya. Ya, ini ada pesertanya, ada guru, ada dosen, ada mahasiswa. Siap. Oh, nanti minta pencerahan Pak Widi ini, biar. Wah, luar biasa itu. Nanti sambil sekalian itu minta teman-teman di like dan share eh, YouTube-nya Pak Widi yang ikut lomba juga. Iya iya. Iya, iya, baik. Terima kasih. Monggo untuk wawancara bisa dimulai saja. Karena waktu sudah jam 13. Maaf, Bapak Ibu, suara saya terdengar. Terdengar. Ya, sudah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya watin wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Widi Astiono, Sarjana Agama, Magister Pendidikan selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, Bapak Rahmat Imam Muslim, Magister Pendidikan. Yang kami hormati moderator kita, kakak tingkat Niken Rizkiani, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar series keempat dengan tema membuat video pembelajaran menggunakan artificial intelligence dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Eli Aromandani selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Acara yang ketiga, pemaparan materi. Acara yang keempat, penutup. Marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Di sana
Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Widi Aristiono, Sarjana Agung Magister Pendidikan. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Beliau adalah kakak tingkat Niken Rizkyani, tempat tanggal lahir Kendal 30 Juli 2004. Pendidikan terakhir jurusan IPS di SMA Negeri Cepiring. Jabatannya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Untuk itu kepada kakak tingkat Niken Rizkyani, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Widi Astiono SAG MPD selaku narasumber webinar seri 4. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Rahmat Imam Muslim MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen FKIP Umkaba serta seluruh peserta yang luar biasa. Selamat datang dalam acara webinar seri 4. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Niken Rizkyani, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar yang akan bertugas sebagai moderator dalam sesi kali ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk memandu jalannya diskusi bersama narasumber hebat kita hari ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat inspiratif dan relevan, yaitu membuat video pembelajaran menggunakan Artificial Intelligence. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Bapak Widi Astiono, SAG MPD adalah seorang guru, trainer, dan motivator yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Dengan pengalamannya yang lebih dari 2 dekade, beliau tidak hanya mengajar di berbagai jenjang pendidikan, tapi juga aktif dalam pengembangan kompetensi guru serta inovasi pembelajaran. Adapun prestasi yang pernah beliau raih yaitu yang pertama, Anugerah ASN Kemenpan RB sebagai 12 terbaik PNS inspiratif 2018, Anugerah Guru Indonesia kategori Founder Kenal Pelatihan dari IGI tahun 2019, Penghargaan Guru Berprestasi Kabupaten Kendal tahun 2019, Apresiasi Cerdas Berkarakter dan Puspeka Kemendikbudristek tahun 2022, Apresiasi Guru Agama Buddha Inspiratif pada tahun 2024. Tidak hanya itu, beliau juga menggagas berbagai inovasi pendidikan seperti Gerakan Nasional Satu Guru Satu Video Pembelajaran, Gerakan BBB Bermain Belajar Berkarya untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa tahun 2020, Strategi Berjaya untuk Mencegah Perundungan pada tahun 2023, Strategi Gemilang untuk Meningkatkan Komunikasi Generasi Milenial 2024. Dengan pengalaman dan pencapaian yang luar biasa tersebut, kita akan mendapatkan banyak wawasan berharga dari beliau. Mari kita simak paparan inspiratif dari Bapak Widi Astiono SAG MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Niken. Sebelumnya boleh bisa berbagi ini ya, layar ya.
Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam, salam kebajikan. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, yang saya hormati para dosen, staf pengajar Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, serta para mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan berbagi tips dan trik membuat video pembelajaran dengan teknologi AI. Dan saya tidak bermaksud menggurui Anda semuanya, karena saya yakin kemajuan teknologi di era sekarang ini sudah bisa dijangkau oleh semua kalangan. Oleh karena itu, di sini saya hanya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita berkaitan dengan apa yang sudah saya lakukan. Baik, para peserta webinar yang berbahagia, tips dan trik membuat video pembelajaran dengan teknologi AI. Jadi, kalau kita bicara tentang AI atau Artificial Intelligence di era sekarang ini sangat luar biasa. Kemajuannya sangat pesat dan berbagai platform AI bisa kita gunakan. Teknologi AI memang menjadi sesuatu yang sangat efektif, ya. Jadi efektivitas dalam menggunakan AI ini sangat luar biasa, sehingga bisa mempersingkat waktu kinerja kita. Waktu kerja kita bisa kita persingkat. Oleh karena itu, para peserta semuanya, pemirsa, dimanapun Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, mahasiswa berada, dengan menemukan poin-poin utama dalam presentasi ini, nanti harapan saya teman-teman semua juga bisa berkarya dengan teknologi AI sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, mengapa kita membahas tentang video pembelajaran? Karena di sini apa yang menyelenggarakan adalah Fakultas Ilmu Pendidikan. Tentu saja dalam dunia pendidikan itu kita membutuhkan yang namanya video pembelajaran. Karena dengan video pembelajaran itu tentu saja bisa menambah semangat, menambah motivasi, menambah pemahaman para peserta didik, ya, dalam memahami konsep, dalam memahami materi pembelajaran. Bahkan juga di situ kita bisa meningkatkan keterlibatan siswa dengan interaktivitas. Tentu saja dengan peningkatan pemahaman ini akan menjadi sesuatu yang sangat kita harapkan dalam dunia pendidikan, dan kalau sudah memahami pemahamannya sudah meningkat, tentu hasil evaluasinya akan meningkat, nilainya mereka juga akan meningkat, sehingga rapor pendidikan sekolah pun akan menjadi meningkat. Dan tentu saja dengan menyediakan video pembelajaran, aksesibilitasnya sangat mudah dijangkau. Jadi sisi aksesibilitas, anak-anak bisa melihat materi, ya, kapan saja, di mana saja. Ya, jadi materi dapat diakses kapan saja, di mana saja. Kemudian interaktivitas ini juga sangat berpengaruh. Ya, yang semula mungkin para siswa itu diam, dengan video pembelajaran mereka diharapkan bisa menyimak dan meningkatkan keterlibatan siswa. Dalam pengalaman saya beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, tepatnya mulai tahun 2014, belum zamannya AI, jadi masih manual, saya melibatkan siswa itu dalam pembuatan video pembelajaran secara langsung. Jadi kita menggunakan metode bermain peran. Kalau tadi saya disebutkan yang disebut BBB, ya, belajar, bermain, berkarya, nah itu salah satu strategi yang saya gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar maupun meningkatkan prestasi siswa dengan melibatkan siswa langsung dalam pembuatan video pembelajaran dengan cara bermain peran, yaitu saya selalu sebut sebagai video pembelajaran film pendek, di mana dalam video pembelajaran film pendek itu anak-anak bermain peran, tetapi yang dibahas di sana adalah materi pelajaran sesuai materi yang sedang dipelajari, sesuai dengan bab demi bab yang ada dalam materi pelajaran tersebut, sehingga di sisi lain anak-anak meningkatkan pemahaman tentang materi pelajaran, mereka juga memiliki pengalaman dalam bermain peran, sehingga yang saya harapkan di sini adalah selain anak-anak itu ada keterlibatan langsung dalam pembuatan video pembelajaran, mereka juga meningkatkan kemampuan dalam hal bermain peran dan juga meningkatkan
meningkatkan kepercayaan diri mereka ya di depan kamera. Namun demikian, perkembangan sekarang ini dengan adanya AI bukan berarti anak-anak tidak lagi dilibatkan. Kita tetap melibatkan anak-anak dan bisa mengkombinasikan antara video-video yang dibuat dengan AI dan video-video langsung yang kita ambil bersama anak-anak. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, memahami peran AI dalam video pembelajaran ini tentu saja sudah menjadi tugas kita sebagai generasi di era sekarang ini. Ya, kalau saya termasuk generasi old, ya, generasi tua, karena sudah mengajar kurang lebih 26 tahun saya mengajar. Ya. Mulai mengajar di tingkat SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Jadi saya sebagai sosok guru yang lintas jenjang, ya. Jadi tidak hanya dasar menengah, tapi sampai perguruan tinggi pun saya sempat mengalami mendapat pengalaman untuk mengajar. Nah, di era sekarang ini, era globalisasi, era kemajuan zaman, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi informasi di era sekarang ini. Mengapa? Karena kalau kita tidak mau beradaptasi, tentu kita akan ketinggalan. Kalau kita tidak mau beradaptasi, kita sendiri yang akan rugi. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat melihat ada sebuah video, di sana ada Pak Wapres kita, Bapak Gibran Rakabuming. Beliau menyatakan ketika mengunjungi sebuah sekolah yang sedang belajar AI, beliau menyampaikan seperti ini, bahwa manusia yang tidak belajar AI, maka akhirnya akan dikalahkan oleh manusia yang belajar AI. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, bahwa kita dalam dunia pendidikan, kalau tidak mau menyesuaikan diri, tidak mau beradaptasi, tidak mau belajar AI sebagai bagian dari pendidikan yang kita yang kita kelola, maka kita akan semakin ketinggalan, semakin tidak tahu. Yang kita pikir hanyalah klasikal terus ya, konvensional terus. Nah, maka ketika kemudian kita menghadapi sebuah kondisi di mana kita harus berhadapan dengan AI, ya kita tidak akan tahu apa-apa. Makanya kita harus punya niat belajar, ya. Belajar tentang teknologi, belajar tentang pemanfaatan AI ini. Setidaknya walaupun kita sekedar sebagai yang memanfaatkan, setidaknya kita bisa memanfaatkan. Ya. Jangan sampai di era kemajuan zaman, di era peningkatan teknologi yang semakin maju, yang sangat luar biasa ini, di era artificial intelligence yang menjelajah luar biasa, kita tidak tahu apa-apa. Nah, ini yang repot seperti ini. Ya. Repot banget. Kenapa? Karena dengan AI ini kita bisa singkat banget mau bikin apapun ya cukup 5-10 menit ya, bahkan tidak sampai puluhan menit. Membuat naskah cukup dengan kedipan mata ya. Pembuatan visual ini kalau kita mau ya, saya sendiri sudah mempraktekkan semuanya, hampir semua sudah saya praktekkan ya. Membuat naskah skenario, membuat visual, membuat tulis suara itu sudah saya praktekkan semua. Ya, saya sedang ini juga merancang film ya dengan AI, ya naskahnya juga dengan AI, kemudian visualnya dengan AI, tulis suaranya juga tinggal dimakan, masih dalam proses editing. Yang lama memang di proses editing karena mau tidak mau kalau itu kalau hasilnya ingin tetap lebih baik ya kita tetap ada keterlibatan di sana. Ya, editingnya kita secara manual gitu, karena kadang kalau editing secara AI itu ya hasilnya kadang kurang memuaskan, mau tidak mau edit manual itu tetap harus kita gunakan gitu ya, sehingga hasilnya lebih optimal. Nah, membuat naskah, membuat apapun kita bisa menggunakan AI, tetapi ya memang kalau kita mendengar berbagai pendapat ya dari berbagai ahli pun memang jangan kemudian serta-merta semuanya menggunakan AI. AI itu sebagai alat bantu dan kita jangan menjadi ketergantungan. Ya. Misalnya kita sudah biasa membuat video dengan AI, tetapi secara manual pun kita hendaknya juga tetap bisa, tetap menguasai. Jangan sampai karena ketergantungan dengan AI ketika ada tugas kita harus membuat video secara manual nggak bisa. Jangan sampai seperti itu. Nah, tetap AI sebagai alat bantu, sebagai pelengkap yang lebih baik dari kita, namun
semuanya harus kita lakukan dengan cermat, jangan sampai terjadi ketergantungan. Berikutnya yang kedua adalah trik ya, visualisasi menarik dengan AI. Gunakan DALL-E 2 atau Midjourney untuk menghasilkan gambar, pilih gaya visual dan yang konsisten, gunakan gambar berkualitas tinggi. Jadi ini rekomendasi AI yang bisa kita gunakan ya, dengan DALL-E 2 hasil gambar berkualitas. Kemudian dengan Midjourney alternatif untuk ilustrasi. Kemudian bisa juga dengan gaya konsisten, pilih gaya yang tepat. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kita browsing ya, semua AI yang ada itu sangat luar biasa. Belajar. Nah, jangan khawatir pula ketika mau belajar nggak ada teman yang bisa dan sebagainya, kita browsing juga di YouTube, di media yang sudah disediakan di internet. Ya, saya banyak belajar secara otodidak juga. Ya. Jadi bagaimana membuat video klip dengan AI dan sebagainya itu saya banyak belajar secara otodidak. Jadi sering melihat video, ya, membaca artikel dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, walaupun ini kita berada di zaman AI, yang kita harapkan kita jangan meninggalkan budaya membaca kita. Ya, jangan meninggalkan budaya membaca kita. Berikutnya, animasi dan efek visual otomatis dengan AI. Nah, ini ada rekomendasi juga. Kita bisa menggunakan Lumen 5 atau Synthesia untuk membuat video animasi. Gunakan template yang tersedia sesuai dengan kebutuhan materi. Jadi Lumen membuat video animasi yang tepat, Synthesia alternatif untuk animasi, dan template gunakan template yang sudah ada. Itu sudah ada, bisa kita edit. Tetapi biasanya kalau versi free-nya itu kita hanya bisa produk ya untuk durasinya terbatas. Kalau mau durasi yang panjang, ya harus berbayar gitu. Tetapi nanti di akhir presentasi ini, nanti saya juga akan setelah presentasi pertama, presentasi kedua, yang terakhir nanti akan saya sampaikan tip and triknya yang lebih detail sehingga kita bisa membuat video yang durasinya lebih dari 1 menit. Karena rata-rata kalau video yang versi free yang pakai AI itu rata-rata 1 menit. Ya. Kalau lebih dari 1 menit itu harus berbayar. Kemudian trik yang pertama, AI untuk pembuatan naskah yang menarik. Ya. Gunakan Jasper AI atau Copy AI untuk ide dan penulisan naskah. Berikan arahan spesifik ke AI, gunakan gaya bahasa sesuai audiens. Ya, jadi silakan nanti bisa sambil browsing, Jasper AI itu seperti apa, tool-nya seperti apa, ini ya. Sehingga tool untuk ide dan penulisan ini nanti bisa kita pelajari. Ya. Kemudian Copy AI, alternatif tool untuk naskah, dan berikan arahan spesifik. Arahan yang menarik ini tidak hanya Jasper AI maupun Copy AI, ya. Namun kita juga bisa menggunakan AI yang lain, misalnya ChatGPT atau DeepSeek. Yang terbaru itu ada DeepSeek, ya, produk dari Tiongkok itu DeepSeek. Nah, yang terpenting di sini adalah pada arahan spesifik, ya. Arahan spesifiknya itu prompt-nya harus jelas, harus detail apa yang kita inginkan, ya. Ini menjadi salah satu kunci kesuksesan kita dalam membuat naskah. Nah, oleh karena itu untuk membuat prompt ini pun ya sama. Kalau kita mentok, kita tanya AI juga, ya, buatkan prompt untuk apa gitu. Tetapi permintaan kita memang harus detail. Semakin detail permintaan kita, hasilnya akan semakin lebih baik, akan semakin bagus. Dan kita bisa membandingkan atau mencari alternatif terbaik ketika dengan prompt yang sama, kita masukkan hasilnya seperti apa. Di Jasper AI seperti apa, Copy AI seperti apa, di DeepSeek seperti apa, kemudian di ChatGPT seperti apa gitu ya. Yang paling gampang sekali sekarang itu teman-teman yang menggunakan WhatsApp biasa ya, WhatsApp yang versi biasa bukan yang bisnis, itu kan juga ada Meta AI. Nah, itu pun bisa kita manfaatkan. Semua orang itu bisa bikin lagu sendiri juga, walaupun sama sekali nggak tahu tentang musik, itu bisa bikin lagu, ya. Syairnya tanya AI, ya. Lagunya bisa bikin di aplikasi atau di tool AI juga.
dengan Suno ataupun diffusion gitu ya. Jadi kemajuan yang semakin luar biasa. Trik yang ketiga adalah suli suara ya. Di suli suara ini kita bisa pilih suara AI yang profesional, gunakan Morph AI atau Descript untuk narasi yang natural. Pilih suara AI yang sesuai dengan karakter video. Edit ya, kesalahan dengan mudah. Nah, ini bisa kita kita ini praktekkan juga. Nanti saya juga ada untuk suli suara ini pakai apa itu bisa kita manfaatkan. Yang gratis terutama ya, gratis. Awalnya free, ketika kita tapi yang versi benar-benar free juga banyak gitu ya. Nah, inilah trik yang ketiga yaitu suli suara AI. Berikutnya adalah terkait dengan studi kasus ini, ya ruang guru menggunakan AI untuk personalisasi web. Ini hasil studi kasusnya. Nah, berikutnya adalah tantangan dan solusi dalam menggunakan konteks budaya lokal. Kombinasikan AI dengan sentuhan manusia. Manfaatkan free trial tool AI. Nah, ini seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk hasil yang maksimal tentu tetap membutuhkan sentuhan secara manual atau sentuhan manusia sebagai manusia kita. Ya. Sehingga apa? Kita benar-benar bisa memadukan teknologi dengan budaya lokal. Maka sentuhan manusia itu tetap menjadi nomor satu, peringkat satu. Ya, kalau memang kita dalam kondisi terbatas, hanya untuk kebutuhan yang terbatas juga ya, kita manfaatkan free trial aja, gitu. Beberapa memang ada yang free, nah itu benar-benar kita manfaatkan. Saya menggunakan AI dan juga refusi AI. Nah, untuk Suno AI ini terbatas, ya, hanya 10 lagu dalam satu hari. Per hari kita hanya maksimal bikin. Dan kalau refusion, saya belum ngecek perharinya berapa lagu, tetapi itu free, benar-benar free, ya tidak berbayar kalau itu. Jadi kita bisa manfaatkan. Nah, kita bisa belajar tentang musik juga dengan AI yang lain, misalnya dengan ChatGPT atau Meta AI, kita tanya pengetahuan tentang musik, kemudian baru kita terapkan untuk membuat lagu, itu sangat luar biasa sekali. Makanya kita bisa menghasilkan lagu-lagu yang tidak kalah keren sebenarnya dengan musik dan lagu ini. Ya, jadi nanti bisa saya kasih tunjukkan tayangan video klip yang sudah saya buat ya. Nah, maka kesimpulannya video pembelajaran eksplorasi dan implementasi AI ya berpotensi mentransformasi pendidikan. AI ampuh ya. Sangat ampuh, sangat luar biasa. Saya sekarang di SD untuk anak-anak kelas 6 itu sudah saya ajarkan bagaimana memanfaatkan AI. Mereka menggunakan HP. 1 minggu sekali mereka diperkenankan membawa HP ke sekolah setiap hari Sabtu. Saya mengajarkan pemanfaatan AI ini yang paling gampang dan yang paling disukai anak-anak, yaitu karena mereka sudah suka dengan lagu, ya maka saya mengajarkan mereka untuk membuat lagu dengan AI. Setelah membuat lagu, saya mengajarkan mereka untuk membuat video video klip, ya video klip dengan AI juga. Nah, video klip dengan AI itu dengan karakter mereka sendiri. Jadi saya memanfaatkan fitur AI yang gratis juga, yang bisa membuat karakter kita, ya di AI. Dan sesuai dengan prompt-nya yang kita buat, itu nanti akan menghasilkan video yang sesuai kita harapkan, sesuai dengan isi dari video klip itu sendiri. Dalam satu video klip itu biasanya saya menggunakan ada 12 frame atau 12 video, potongan video, dan ada 12 prompt berarti di sana. Maka saya menyiapkan 12 prompt. Ini yang saya ajarkan ke anak-anak di saat ini. Ya. Jadi mereka sudah membuat video juga, nanti bisa juga saya tunjukkan hasil karya
membuat video pembelajaran dengan AI. Berikutnya, presentasi revolusi pelajaran dengan AI. Ya. Jadi, transformasi pendidikan melalui video yang dihasilkan oleh AI ini semakin pesat. Manfaat utama meliputi efisiensi biaya, personalisasi konten, dan eksibilitas yang namanya pembuatan video AI. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kalau ada rekomendasi tentang pembuatan video, ini platform terkemuka untuk video AI berbasis avatar. Platform ini memiliki beragam avatar, ya, dukungan multibahasa termasuk bahasa Indonesia dan integrasi dengan aplikasi juga. Ya, paket harga mulai dari personal, corporate hingga enterprise digunakan untuk perusahaan besar ya seperti Google, BBC dan Reuters. Kemudian ada fitur unggahan juga avatar yang beragam, ya. Kemudian dukungan multibahasa, integrasi aplikasi. Dan contoh penggunaan misalnya video pelatihan karyawan, materi pemasaran khusus online. Nah, ini kalau kita mau menggunakan Synthesia. Kemudian yang ketiga itu yang kedua ada Lumen. Ya. Lumen ini untuk transformasi artikel menjadi video yang menarik. Dengan Lumen ini ya berbasis cloud untuk mengubah konten tertulis menjadi video menarik. Fitur utamanya adalah otomatisasi proses perpustakaan media yang luas dan branding yang dapat disesuaikan. Paket starter, premium, dan bisnis tersedia diklaim dapat mengurangi waktu pembuatan video hingga 90%. Kemudian fitur utamanya ada otomatisasi perpustakaan media yang luas, branding custom. Pengguna berita. Nah, yang ketiga ini ada Pictory. Ya, sunting video dengan teks. Pictory adalah platform yang berfokus pada penyuntingan video menggunakan teks. Fitur utamanya meliputi highlight otomatis, transkrip akurat, dan pembuat short pendek short pendek untuk ini video short ya untuk media sosial. Tersedia video. Jadi ada highlight otomatis, transkrip yang akurat, kemudian sorotan pendek. Nah, yang berikutnya ini tutorial menggunakannya ya untuk membuat video pembelajaran. Jadi tinggal pilih avatar dan template-nya, kemudian masukkan teks, sesuaikan visual, kemudian unduh. Ini gampang banget kalau ini ya. Kemudian yang kedua ini tutorial menggunakan mengubah artikel blog menjadi video dengan Lumen. Ya, tinggal masukkan URL-nya. Ya, pilih template-nya seperti apa, sesuaikan, tinggal bagikan video. Yang ketiga, ini tutorial untuk mengedit video panjang menjadi klip pendek dengan Pictory. Jadi, teman-teman kalau punya video panjang, ya biar dipotong-potong otomatis, bisa pilih kata kunci, edit, sesuaikan, tinggal unduh klipnya. Kesimpulannya, bahwa masa depan video pembelajaran ini, ya platform AI menawarkan manfaat signifikan untuk video pembelajaran. Tren masa depan meliputi profesionalisasi, interaktivitas, dan integrasi dengan teknologi lain. Mulailah bereksperimen untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Ya, jadi silakan dipersonalisasi konten yang disesuaikan untuk setiap desa. Kemudian video dengan kuis dan survei, integrasi kombinasi dengan AR atau VR, ya, VR. Nah, ini bisa juga dikombinasikan kalau teman-teman sudah bisa menguasai. Tetapi secara umum video yang interaktif juga sangat bermanfaat. Nah, inilah teman-teman sekalian, sebelum nanti ke sesi tanya menunjukkan beberapa hal berkaitan dengan video-video yang sudah saya buat. Jadi kalau saya membuat video karakter itu menggunakan Hailuo, ya, di luar dari yang tadi saya sampaikan di presentasi, untuk membuat video karakter ini
pada promnya, ya. Promnya itu menyesuaikan. Jadi ini saya sedang membuat video klip lagu, ya. Maka dengan berdasarkan video judul lagu itu, saya membuat promnya berurutan gitu. Jadi menjadi hujan meteor mini saat melewati siluet tubuhnya, sinematik bergerak menggunakan slow motion ekstrim close up menangkap detail pasir yang berbendar sebelum menjadi bintang jatuh. Nah, disinilah pentingnya kita detail apa namanya promnya itu benar-benar harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya ini, ya. Jadi kadang tidak sesuai, ini tidak sesuai dengan bayangan saya kok bisa seperti ini gitu. Padahal promnya seperti itu ya. Promnya apa namanya? Portal cahaya berbentuk lingkaran bulan di dinding batu, tubuhnya perlahan menghilang sementara bajunya tertinggal. Nah, ini sesuatu yang lucu jadinya. Ya kadang-kadang seperti itu AI. Tetapi ketika kamera menangkap seorang pria berbaju oranye berdiri di atas panggung yang megah, gitar elektrik di tangannya, dan dia mulai memetik nada lembut dan mulutnya komat kamit bernyanyi. Penonton nampak antusias memberikan tepuk tangan. Sinematik bergerak mengitari dengan steadicam. Ya, pemirsa semuanya, para peserta webinar. Ada juga yang lain. Ini saya juga bahan-bahan untuk membuat video klip ya menggunakan high-low. Videonya memang pendek ya, satu frame itu hanya 5 detik. Maka ketika dalam editing saya memanfaatkan video klip saya itu memang banyak bisa lebih panjang karena kalau termasuk ini yang lagi main gitar dan sebagainya. Memetik gitar sama sekali nggak bisa. Tapi dengan AI ini kita bisa AI lainnya. Silakan teman-teman itu berimajinasi kemudian dibuat dalam bentuk prompt. Ini dari berbagai macam platform menurut saya itu yang paling sesuai 99% itu hanya wajahnya sangat berubah, itu sangat berubah. Misalnya Pickverse ya, Pickverse itu bisa kita yang apa namanya yang kita harapkan. Misalnya contoh yang Pickverse mana ya? Video juga bisa teman-teman ya dengan memasukkan ini upload image kemudian itu kemudian bisa berdiri ya anak-anak itu berdiri dan menganggukkan kepala. Nah, menganggukkan kepalanya lucu gitu loh. Yang meleot juga itu menganggukkan kepala ada yang miring malah ya. Dan kita tunggu sebentar. Jadi ini foto-foto yang apa nah, jadi ini sebelumnya
saya masukkan ke sini untuk menghadirkan burung elang. Kamera sinematik maka muncullah seperti itu. Dan banyak sekali yang bisa kita manfaatkan nah, ini di presentasi saya, ini penampakan dari Synthesia itu ternyata berbayar, teman-teman sekalian. Makanya saya tidak menggunakan, tetapi rekomendasinya memang ini yang memang paling bagus, itu yang memang berbayar rata-rata gitu ya, untuk Synthesia. Kemudian juga ya, tapi juga berbayar. Rata-rata yang bagus-bagus yang direkomendasikan keren banget, apa namanya, bisa kita ini sebentar, itu harus menyiapkan prompt dulu karena sekali login ini ilmunya nggak bisa diakses. $1.100 ya. Dua hari maka kreditnya hilang, diganti setiap harinya. Ya, kembali ke sini ya, mohon maaf karena dengar. Nah, itu tadi sedikit pengalaman saya sambil nunggu internet ya saya gitu ya. Atau saya coba lagi dulu sebelum tanya jawab, saya akan tunjukkan video. Nah, ini langsung di editingnya. Ini sudah video-video saya. Suaranya tidak masuk, Pak Windy. Ya,
suaranya tidak masuk, tidak keluar. Saya yang kelihatan. Oh, sebentar ya. Mungkin tadi pas berbagi itu Ya, harusnya berbagi dengan audionya mungkin. ya, ya. Oke. Ya, mungkin bisa dilanjut nanti untuk pembagian ininya apa namanya untuk share untuk menunjukkan karya-karya saya. Nanti teman-teman juga bisa apa namanya lihat di YouTube saya di Media Belajar Temanggung. Nanti saya share juga di chat ya. Baik, dari moderator itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Widi Astiono, SAG MPD, atas pemaparan yang sangat luar biasa, informatif dan penuh wawasan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak ataupun rekan-rekan peserta yang ingin bertanya, silakan bisa mengangkat tangan ataupun menulis pertanyaan di kolom chat. Mohon perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Baik, Bapak. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta webinar, saya ada sedikit pertanyaan, Pak. Ya, tadi Bapak menjelaskan bahwasanya Bapak mengajarkan penggunaan AI ke anak sekolah dasar. Pertanyaan dari saya, adakah kendala yang dihadapi ketika mengajarkan pembuatan video ataupun lagu di anak SD tersebut, Pak? Terima kasih. Baik, ya, jadi kalau untuk kendala sih secara umum tidak ada, hanya saja dalam membimbing anak-anak SD itu benar-benar membutuhkan kesabaran, ya. Karena tingkat pemahaman anak SD dengan anak SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi itu kan sangat berbeda. Pola pikir mereka juga masih apa ya, masih sangat mendasar sekali gitu, sehingga benar-benar membutuhkan bimbingan kesabaran yang sangat luar biasa. Menunjukkan caranya, kadang sudah dijelaskan, masih tanyakan lagi. Ada yang bertanya, pertanyaannya sama sampai beberapa kali. Nah, kendalanya di situ. Selain itu juga, itu kadang ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, disitulah kita harus cari solusi. Ya. Kadang membuka dengan mode desktop pun di HP nggak bisa. Nah, maka salah satu contohnya saya kemudian mencari API yang versi Android-nya ada atau tidak. Nah, di sini benar-benar ngomong, istilahnya ngomong ya, karena anak-anak SD. Ya, nah, itu benar belum ini inisiatifnya itu masih terbatas sekali. Ini ketika ada kendala apa gitu loh. Tapi bagi karena memang mungkin itu bahasa asing, ya mereka nggak tahu istilahnya apa ya, mudah, ya. Namun mereka belum mampu untuk memecahkan masalahnya. Nah, disinilah kemudian tantangan bagaimana dalam memecahkan masalah bagaimana. Nah, jadi kendala-kendalanya itu sebenarnya lebih ke teknisnya. Sama itu diulang-ulang. Sudah ditanyakan oleh si A, sudah saya jawab. Selang berapa menit kemudian ditanyakan lagi, Pak, ini gimana? Padahal sudah dijelaskan. Nah, kendalanya di situ. Rata-rata apa namanya anak-anak masih belum begitu kuat untuk anak SD. Halo? Ya, Pak Widi.
Halo, halo. Ya, Pak Widi, bisa dengar? Pak Niken? Bisa didengar, Pak? Ya, tadi Pak Widi sudah memberikan jawaban. Yes. Ada yang bertanya enggak? Loh, ini masih menunggu pertanyaan dari Pak Widi, kalau enggak saya Mbak Niken. baik Pak Ud, silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Widi. Assalamualaikum Ya, Pak Widi. waalaikumsalam. Oke. Nah, ini di Iya. kesempatan ini Pak, saya ingin menanyakan tadi saya sudah mengikuti dari awal sampai akhir dan sudah melihat video-video, terutama video klip yang dibuat oleh Pak Widi. Ya. Nah, kira-kira rekomendasi Pak Widi untuk AI yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk membuat media pembelajaran, Pak. Itu apa saja? Barangkali kemudian mungkin bisa diceritakan juga apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga nanti Halo, apakah suara saya kedengaran? Iya, terdengar, Pak, terdengar. Ya. Sehingga nanti mahasiswa itu akan terlalu kebingungan karena banyaknya aplikasi juga ya. Dan kadang-kadang kalau sudah mentok dengan berbayar itu kan kita kemudian merasa terkendala itu. Ya. Mungkin ada rekomendasi Pak Widi untuk AI apa saja yang minimal digunakan. Silakan Pak. Halo, apakah suara saya? Terdengar, Pak. Bisa Pak, bisa. Halo? Bisa. Ya, bisa Pak, bisa terdengar. Oh ya, baik. Hailuo ya untuk buat video karakter. Nah, itu cuman apa namanya? Hanya. Tapi sekali login kita bisa bikin 24 video karakter gitu. Video karakter. Kemudian kita edit teman-teman kalau mau bikin itu berkaitan dengan apa namanya untuk pembelajaran untuk kita bikin peta konsepnya yang bisa menjadi bahan untuk buka dulu. Mudah-mudahan ini bisa karena memang apa namanya kendala. Sebentar ya, teman-teman sekalian. Ya Pak. Ya. Saya berbagi lagi. Ya, saya sudah berbagi linknya juga. Ini saya menggunakan
AI ya. Jadi mata pelajaran. Kemudian membuat peta konsepnya juga. Kemudian apa namanya? Ini keren banget dan ini gratis. Tetapi mendapatkan poin 100 ya, setiap 200 sorry. Setiap hari itu ada hadiah poin. Kita manfaatkan karena setiap membuat apa namanya? Nah, ini membuat berbagai macam ini sudah kelihatan ya, membuat perencanaan pelajaran, membuat peta konsep, teka-teki silang, presentasi slide, tugas dan sebagainya. Bisa mengumpulkan poin dengan cara mengundang teman. Nah, dan ini bisa menjadi bahan untuk membuat rencana pelajaran dalam terutama di peta konsep ini. Ini keren banget kalau kita mau bikin video pembelajaran, kita membuat peta konsep tentang materi yang akan kita berikan. Wah, itu sangat luar biasa. Misalnya kita coba ya, peta konsep. Barangkali ada yang mau usul. Halo? Sejarah bisa? Sejarah? Ya, sejarah misalnya. Atau yang mudah matematika atau apa? perang. Perang Diponegoro misalnya. Masuk open bracket. Misalnya ini Pak ya. Ya. Aduh, putus-putus ini di tempat saya mendung gelap. Ya, kita buat dengan AI dengan kredit 100. Perang Dunia Kedua. Latar belakangnya negara terlibat. Ya, para peserta kalian. Nah, kalau kita menggunakan banget pokoknya, ya. Itu. Jadi intinya kalau tadi saya sarankan, kita jangan membuat video pembelajaran itu sepenuhnya AI, tapi tetap dengan sentuhan kita sebagai manusia. Jadi human-nya tetap muncul di sana. Kita yang kemudian kita bisa memaparkan peta konsep seperti ini tentang sejarah Perang Dunia Kedua itu langsung set peta pikirannya sudah langsung muncul ya. Apalagi misalnya mata pelajaran yang lain, ini kan sejarah, ini yang lain misalnya pelajaran kita gunakan alat AI lagi. Mapping, ini keren banget mind mapping ini untuk murid-murid saya. Jadi agak lemot juga ini. Jadi ini yang saya rekomendasikan sebagai dasar untuk membuat video pembelajaran, untuk menyiapkan bahan-bahannya dulu, ya. Kemudian untuk video lainnya itu bisa menggunakan yang namanya Flickr ataupun InVideo. Watermark-nya gede, watermark yang gede. Maka saran saya ya kombinasi aja, kombinasi menggunakan AI dan manual gitu ya. Itu akan lebih keren malah. Misalnya contoh lagi, misalnya
bilangan prima. Bilangan prima. Ini otomatis akan muncul bilangan prima itu apa gitu kan. Nah, ini langsung muncul. Mind map bilangan prima. Pengertiannya apa bilangan prima itu? Contoh bilangan prima, kemudian sifat-sifat bilangan prima, metode mencari bilangan primanya juga ada di sini. Ya. Kemudian aplikasi bisa kita gunakan aplikasi langsung ditunjukkan untuk ini. Aplikasi ada kriptografi, algoritma, teori bilangan. Teori bilangan ya. Kemudian bilangan prima kembar, bilangan prima dalam kehidupan sehari-hari, pengkodean sistem keamanan data. Nah, ini untuk rekomendasi saya untuk dasar ya bahan membuat video pembelajaran. Ini keren banget pokoknya. Kalau untuk pembuat videonya, hanya kita bisa cari yang lain ya. Kalau untuk membuat video yang berbasis itu Fikly. Saya coba Fikly. Saya cari tadi sudah terlanjur ketutup. Fikly AI. Kalau ini ada 4. Contoh yang sudah saya bikin ya. Mana ya? Nah, tentang ini apa namanya? Goal. Kita lihat. Mudah-mudahan nanti kedengar. Ya, jadi ini pakai AI itu akan ada apa namanya watermarknya banget ini, keren banget, sudah saya praktekkan ini. Jadi kita bisa memasukkan gambar-gambar kita sendiri juga dengan apa namanya media kita, ya. Misalnya contoh yang lain, nah ini kalau kita mau pakai media kita, ini berarti kita menyiapkan bisa menyiapkan foto kita sendiri juga. Nah, kemudian ini kita memasukkan mencari fotonya dengan foto kita, ya. Media atau sesuai dengan isi video yang kita mau sampaikan di sini gitu, ya. Jadi ini saya rekomendasikan. Ya, saya sudah share di chat ya. Yang untuk tambahan atau untuk pertanyaan dari Pak Utomo, ya. Jadi saya bisa merekomendasikan. Terima kasih Pak Widi, menginspirasi sekali, terutama yang tadi peta konsep dan videonya ya. Matur nuwun. Halo Pak. Saya masih perjalanan. Baik, Bapak.
terima kasih. Mungkin karena ini tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Widi, mungkin bisa menayangkan video yang telah Bapak buat. Baik. Ya, share screen lagi. Yang tolong, jadi mohon like dan subscribe-nya ya di Media Belajar Temanggung. Kecewa. Ini bukan berdoa, teruslah. Pasti hati senang kamu beli bahagia. Lara kembali. Keadaanmu Lara kembali, 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 kembali. Yang bisa merenggutnya, namun hanya kamu. Kamu yang bisa membebaskan segalanya. Kamu bertempur, kamu punya doa. Kamu punya doa. Ya, itu video karya saya yang sedang saya ikut. Ya. Kemudian ini ya di video saya di apa namanya? Aplikasi MyXL dan bikin circle kamu sekarang. Sorry. Ada iklan. Cari saja contoh-contoh. Ini mohon maaf nih internetnya juga agak lemot. Nah, ini channel YouTube saya, channel YouTube pribadi. Silakan teman-teman ini bisa cek aja di playlist ini banyak sekali ini video klip lagu dengan AI, kemudian film pendek AI, video belajar mengakses. Kemudian saya akan share kembali untuk mengedit video saya menggunakan aplikasi Android namanya InShoot ya. Jadi ini saya menggunakan InShoot Android. Tampangnya seperti ini tampilannya InShoot ini, dan saya juga sedang menyiapkan. Nah, ini filmnya. Sebelum saya
Halo? Bisa terdengar suaranya, Pak? Halo, cek, cek. Terdengar, Pak. Jelas. Jelas, Pak Widi. Pak Ud, Ya, terdengar. kedengaran ya? Oke. Ya, ya. Oh, baik. Ini salah satu video film yang sedang saya persiapkan. Dalam setiap pertempuran, ada dua jenis kemenangan. Satu yang diraih di medan perang, dan satu lagi yang harus dibayar dengan jiwa. Aku adalah sang panglima, sang penakluk, sang tak terkalahkan. Selama bertahun-tahun, aku memimpin pasukannya menuju kemenangan demi kemenangan. Tapi kini, di puncak kejayaanku, aku mulai bertanya-tanya, apakah kemenangan musuh-musuhku jatuh satu persatu, dan namaku menjadi legenda. Tapi di balik sorak-sorai kemenangan, aku melihat desa-desa yang terbakar, keluarga yang tercerai-berai, dan anak-anak yang kehilangan masa depan. Aku mulai merasakan beban yang tak terlihat, beban seorang pemenang yang harus menanggung tangisan mereka yang kalah. Mereka menyebutku pahlawan, pelindung kerajaan. Tapi di dalam hatiku, ada suara yang terus berbisik, berapa mulai meragukan segalanya, tujuanku, prinsipku, bahkan diri. Ketika musuh baru muncul, sebuah kekuatan yang cara lain. Aku tahu, yang tak terbayarkan. Aku memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda, jalan yang belum pernah kujajaki. Dan kepada musuh, menawarkan perdamaian. Awalnya, mereka menertawakanku. Tapi dengan kesabaran dan diplomasi, aku berhasil membuka pintu dialog. Pertempuran terhebat dalam hidupku bukan lagi di medan perang, tapi di meja perundingan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kemenangan yang sejati, kemenangan yang tidak meninggalkan kehancuran. Ya, ini salah satu ya, masih ada editing itu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, untuk Flickr sudah saya share linknya, bisa digunakan, dicek aja. Kalau caranya gimana, banyak sekali tutorial ya, atau tanya AI juga langsung bisa. Kemudian text to speech yang saya linknya, silakan nanti dikumpulkan aja link-link yang sudah saya share itu. Ya, jadi ini
Tadi saya narasinya. Nah, kemudian bisa tinggal unduh apa namanya hasilnya. Bisa menggunakan bahasa Indonesia. Oke, nanti saya kopikan sekalian dulu di ini. Nanti di copy dulu, jangan lupa ya teman-teman. Praktekkan itu. Oke, Suno. Pakai Suno juga pakai review. Itu bisa. Bahkan kalau di Suno itu kita bisa bikin musik dangdut loh teman-teman. Bagi yang suka dangdut ya. Karena anak-anak Pantura itu biasanya senang dangdut. Bukan. Suno AI ya, Suno AI atau Refusion. Nah, kalau Refusion bisa bikin lagu juga ya, lagu-lagu pop, lagu rame sekarang ini. Tadi saya bikin lagu judulnya Kembalikan Sintayong karena timnas Kembalikan Sintayong sudah saya upload di YouTube juga di Bisa ditayangkan, Pak. jadi saya kembali ke sini aja. Sebenarnya itu terdengar apa enggak ini ya? Dengar, Pak. Putus tadi suara Pak Utomo terputus-putus. Ya, saya di jalan, Pak. Dukung lainnya nanti apa namanya teman-teman bisa browsing aja banyak sekali, termasuk link-link yang sudah saya kirim. Bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi. Dari apa yang telah disampaikan, saya simpulkan bahwa kesimpulan dari webinar hari ini tentang pembuatan video pembelajaran menggunakan AI adalah teknologi kecerdasan buatan dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pembuatan materi pembelajaran yang interaktif dan menarik. AI dapat digunakan untuk menghasilkan narasi otomatis, membuat animasi, serta menyesuaikan gaya penyampaian agar lebih menarik bagi siswa. Secara keseluruhan, pemanfaatan AI dalam pembuatan video pembelajaran menawarkan solusi bagi dunia pendidikan, memungkinkan penyampaian materi yang lebih efisien dan menarik. Namun, dalam hal ini, pendidik tetap perlu beradaptasi dan memastikan bahwa penggunaan AI mendukung pembelajaran yang efektif. Sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita melakukan dokumentasi bersama. Mohon semua peserta bisa menyalakan kamera dan segera bersiap. Link-linknya Mbak Niken ya, disimpan, direkap. Ya, baik Pak. Ya, nanti kepada semua peserta diberi link-linknya. Terima kasih Pak Widi. Operator bisa dibantu untuk dokumentasi. Baik. Dalam hitungan ketiga bisa menghadap ke kamera, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. 1, 2, 3. Ya, belum.
ini. Mohon maaf karena terkendala sinyal di tempat saya tidak mendukung, jadi terjeda. Apakah sudah didokumentasi tadi, operator? Sudah Kak, sudah. Ya, baik, terima kasih. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan pernah berhenti belajar karena ilmu adalah cahaya yang selalu menerang jalan kita. Demikian sesi kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Widi Astiono, SAG MPD, atas ilmu dan inspirasinya, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Tetap semangat, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari diri sendiri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan ke Mbak Eli selaku Master of Ceremony. Terima kasih Kak Niken. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara webinar series keempat dengan tema membuat video pembelajaran menggunakan Artificial Intelligence. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam dunia pendidikan. Sebelumnya ada informasi terkait untuk kegiatan selanjutnya, akan ada seminar nasional dan diharapkan semuanya bisa berpartisipasi. Sekian, saya Eli Arumandani selaku pembawa acara. Mohon maaf jika ada kekurangan selama membantu acara ini. Terima kasih. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.